You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Jangan bikin malu lagi. Ducati ultimatum fans Italia jelang MotoGP San Marino 2025. Aroma persaingan semakin tajam menjelang digelarnya seri ke-16 MotoGP musim 2025. Akhir pekan ini, para pembalap terbaik dunia akan kembali memacu motor mereka di atas aspal panas sirkuit Misano, dalam ajang yang syarat gengsi, MotoGP San Marino 2025. Namun, bukan hanya perebutan posisi di klasemen yang jadi sorotan. Kali ini, emosi dan rasa nasionalisme juga ikut memanas di antara para penggemar, terutama mereka yang berasal dari tanah kelahiran MotoGP, Italia. Sirkuit Misano yang terletak di pesisir timur Italia, tepatnya di dekat kota Rimini, bukanlah lintasan asing bagi para pembalap lokal. Marco Bezzecchi, misalnya, adalah salah satu jagoan Italia yang tumbuh besar di kawasan tersebut. Bahkan, Akademi VR46 milik legenda Valentino Rossi hanya berjarak belasan kilometer dari sirkuit ini. Dominasi justru datang dari pembalap Spanyol. Jorge Martin berjaya di tahun 2023, disusul Marc Marquez yang mengguncang sirkuit dengan kemenangannya di 2024. Dan tahun ini, potensi kemenangan Spanyol kembali terbuka lebar. Seolah Misano adalah lintasan pribadi mereka, para pembalap Spanyol seperti tidak memberi ruang untuk kejutan dari pembalap lokal. Statistik bicara keras. Marc Marquez sudah menang 4 kali di Misano. Jorge Lorenzo mengukir 3 kemenangan. Dani Pedrosa 2 kali menang. Sementara Jorge Martin sukses menambah daftar pada 2023. Dengan performa yang konsisten dan kekompakan tim-tim asal Spanyol, bukan mustahil MotoGP San Marino 2025 kembali menjadi pesta merah kuning, alih-alih merah hijau putih seperti yang diharapkan tifosi Italia. Atmosfer di kubu Ducati pun tak kalah panas. Di satu sisi, mereka adalah tim kebanggaan Italia, berbasis di Bologna. Di sisi lain, mereka juga menaungi pembalap Spanyol seperti Marc Marquez yang justru mendapatkan perlakuan tak mengenakan dari penonton Italia saat mengalahkan para pembalap lokal di kandang sendiri, Mugello. Dalam sprint race MotoGP Italia 2025, Marquez yang mengendarai Ducati menang secara dominan. Namun kemenangan itu justru disambut dengan siulan dan cemoohan dari tribun penonton. Sebuah momen yang memalukan dan kontraproduktif untuk semangat sportivitas MotoGP. Melihat situasi yang mulai tak sehat ini, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, akhirnya angkat bicara. Ia mengirimkan pesan tegas kepada para pendukung tuan rumah. Kita ini tuan rumah dari kejuaraan dunia, bukan sekadar pendukung tim lokal, ujar Dall'Igna dalam wawancara dengan AS.com. Kalau ada pembalap yang menang entah dia orang Italia atau Spanyol, kita wajib memberi penghormatan. Jangan sampai fanatisme membuat kita lupa bahwa MotoGP adalah olahraga yang menjunjung tinggi respek dan nilai sportif. Dall'Igna menekankan bahwa kesuksesan Ducati di level global adalah hasil dari kerja sama lintas negara, baik di dalam tim maupun antar pembalap. Maka dari itu, menurutnya, sudah saatnya publik Italia belajar untuk mendukung siapapun yang membawa hasil terbaik terutama saat mereka mengendarai motor Italia. Dengan hanya beberapa seri tersisa di musim ini, MotoGP San Marino bisa menjadi panggung terakhir bagi pembalap Italia untuk membuktikan diri di hadapan publiknya sendiri. Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio tentu tak ingin hanya jadi penonton di rumah sendiri. Kemenangan di Misano tak hanya soal poin, tapi soal harga diri. Kegagalan kembali menang di lintasan sendiri bisa menambah tekanan psikologis di sisa musim. Sebaliknya, kemenangan di sini bisa menjadi momentum untuk bangkit dan menyegel dominasi tim-tim Italia. Namun, siapapun yang menang, satu hal harus diingat, MotoGP adalah olahraga global. Sportivitas dan respek harus tetap jadi yang utama, baik di lintasan maupun tribun. Seruan Gigi Dall'Igna bukan sekadar bentuk kekecewaan, tapi peringatan. Bahwa MotoGP bukan hanya tentang siapa yang tercepat, tapi juga siapa yang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kompetisi. Fans Italia tentu boleh berharap dan bersorak untuk para jagoannya. Tapi saat yang lain tampil lebih unggul terutama jika membawa nama Ducati. Hargailah perjuangan itu, bukan mencemoohnya. Karena dalam dunia balap, kecepatan bisa membawamu ke garis finish,
tapi sikap yang menentukan apakah kamu pantas disebut juara sejati. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Fabio Di Giannantonio belak-belakan soal Marc Marquez di Ducati. Orang itu gokil, auranya seperti terlahir kembali. Jika ada satu rider MotoGP yang semakin dikenal karena komentarnya yang jujur dan tanpa basa-basi, maka Fabio Di Giannantonio patut mendapat sorotan. Pembalap muda asal Italia ini semakin menunjukkan kepercayaan dirinya, bukan hanya di atas lintasan, tetapi juga dalam menyuarakan pendapatnya di luar trek. Dalam dunia MotoGP yang penuh dengan pernyataan diplomatis dan terkadang membosankan, Di Gia begitu ia kerap disapa, tampil dengan gaya yang lebih santai, lugas, dan belak-belakan. Ia mungkin belum seterkenal para bintang utama, namun komentarnya baru-baru ini tentang Marc Marquez membuat banyak orang menoleh. Dalam sebuah podcast yang diunggah beberapa waktu lalu, Di Giannantonio berbicara secara terbuka soal kehadiran Marc Marquez di Ducati, tim yang kini ia hadapi langsung di lintasan setelah sebelumnya juga sempat merasakan motor Desmosedici. Dan komentarnya terbilang mengejutkan. "Orang itu gokil banget," ujar Di Gia, seperti dikutip dari laman GP1. "Aku melihat auranya saat kami turun dari pesawat di Thailand, dan rasanya seluruh padek langsung terfokus padanya." Ia melanjutkan, "Aku pernah merasakan aura itu sebelumnya. Rasanya seperti deja vu, seperti dia benar-benar terlahir kembali." Pernyataan ini bukan datang dari sembarang rider. Di Gia adalah pembalap yang tampil mengejutkan bersama Pertamina Enduro VR46, dan kini terus membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta potensial Italia di MotoGP. Ia tahu betul tekanan dan ekspektasi saat berada di atas motor Ducati, dan itu membuat komentarnya soal Marquez semakin berarti. Menurut Di Giannantonio, kehadiran Marc Marquez di Ducati bukan sekadar soal pindah tim besar atau status sebagai juara dunia 8 kali. Lebih dari itu, Marquez membawa energi baru yang mampu mengubah suasana padek sejak hari pertama. "Ada vibe yang beda banget," ujar Di Gia. "Bukan cuma karena dia Marquez, tapi karena aura dan energinya benar-benar lain. Dia datang bukan untuk sekadar bertahan hidup, dia datang untuk menang." Dan memang, sejak awal membela Ducati, Marc Marquez menunjukkan semangat yang benar-benar berbeda. Banyak pihak awalnya mempertanyakan apakah Marquez masih mampu bersaing setelah bertahun-tahun dilanda cedera dan keterpurukan di Honda. Tapi kenyataannya, Marquez mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitannya. Hal itu pun diakui oleh Di Gia. Menurutnya, bahkan sebelum balapan dimulai, kamu sudah bisa merasakan atmosfernya berubah. Semua orang memperhatikannya. Rasanya kayak nonton film baru, tapi aktornya legenda. Bagi pengamat MotoGP, kombinasi Marquez dan Ducati memang terasa seperti jodoh yang terlambat bersatu. Ducati saat ini punya motor paling tangguh di grid, sementara Marquez, meski bukan rider muda lagi, masih dipandang sebagai salah satu pembalap paling bertalenta dan penuh determinasi sepanjang sejarah. Di Gia, yang sempat mengendarai Desmosedici bersama Gresini, tahu persis betapa hebatnya motor itu. Dan ketika seorang Marquez berhasil menyatu dengan mesin tersebut, hasilnya bisa sangat menakutkan. "Kalau dia sudah klik sama motornya, ya kalian lihat sendiri kan apa yang terjadi," kata Di Giannantonio sambil tersenyum. Marquez yang sekarang, menurut Di Gia, adalah gabungan dari dua hal, pengalaman seorang veteran dan keganasan seorang pejuang yang belum selesai menulis kisahnya. Ia bukan sekadar ingin bertahan, ia ingin mendominasi lagi. Komentar Di Gia secara tidak langsung memperkuat satu kenyataan yang masih sulit ditandingi, Marc Marquez tetap menjadi magnet terbesar di MotoGP. Tak peduli siapa yang memimpin klasemen, atau berapa banyak rider muda yang mencuri perhatian, nama Marquez tetap menjadi pusat gravitasi. Setiap gerak-geriknya mengundang sorotan, dan setiap balapan yang ia ikuti membawa atmosfer yang berbeda. Kini, dengan motor yang jauh lebih kompetitif, pertanyaan besar pun kembali muncul. Apakah ini awal dari era kebangkitan Marquez yang sesungguhnya? Dalam dunia olahraga, kebangkitan seorang legenda selalu menjadi narasi yang menggugah. Di MotoGP, kisah Marc Marquez bersama Ducati tampaknya menjadi cerita comeback paling menarik dalam satu dekade terakhir. Dan ketika seorang Fabio Di Giannantonio, pembalap muda dengan pengalaman langsung di Ducati, menyebutnya terlahir kembali, itu adalah sinyal kuat bahwa dunia balap harus kembali waspada. Era Marquez mungkin belum berakhir. Bisa jadi, justru baru dimulai kembali. Deep way under
under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez bisa juara dunia di MotoGP Jepang. Prediksi Dovizioso, misi comeback sempurna. MotoGP 2025 memasuki babak krusial, dan satu nama kembali menjadi pusat perhatian, Marc Marquez. Sang baby alien kembali ke performa terbaiknya, mendominasi musim ini bersama Ducati, dan kini tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia ke-8 di kelas utama. Meskipun gagal mengunci gelar di MotoGP San Marino karena kalah dari adiknya, Alex Marquez, peluang Mar untuk memastikan gelar juara tetap terbuka lebar di seri selanjutnya, MotoGP Jepang di sirkuit Motegi. Bahkan, mantan rival beratnya, Andrea Dovizioso, turut angkat bicara dan meyakini bahwa Marquez akan menuntaskan segalanya di tanah Jepang. Balapan di Catalunya akhir pekan lalu menyuguhkan drama yang tidak terduga. Dalam duel sesama saudara, Alex Marquez tampil luar biasa dan berhasil mengalahkan sang kakak, Marc, untuk meraih kemenangan. Kejutan ini sekaligus menunda pesta juara dunia Marc yang tadinya mungkin terjadi di MotoGP San Marino. Saat ini Marc Marquez mengoleksi 487 poin, unggul 182 poin atas Alex yang berada di posisi kedua klasemen. Dengan 3 poin lagi, ia seharusnya bisa mengunci gelar lebih cepat. Namun, hasil Catalunya membuat perhitungannya berubah. Marc harus menunggu setidaknya hingga MotoGP Jepang, di mana ia bisa mengunci gelar jika memiliki selisih 185 poin atau lebih setelah balapan di Motegi. Sorotan menuju Motegi makin menguat setelah Andrea Dovizioso, mantan rival sekaligus ex-pembalap Ducati, ikut mengomentari dominasi Marquez musim ini. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia, Dovi mengatakan, "Melihat performanya sekarang, saya tidak ragu Marc akan mengunci gelar di Jepang. Dia sangat kuat di Motegi, dia mengenal sirkuit itu dengan sangat baik. Saya rasa itu akan jadi panggung sempurna baginya untuk merayakan comeback luar biasa ini." Pernyataan Dovi tentu bukan omong kosong. Ia adalah salah satu pembalap yang paling sering berduel langsung dengan Marquez, terutama dalam periode 2017-2019 saat mereka bersaing ketat di papan atas. Jika Dovizioso saja percaya Marquez akan menuntaskan musim lebih awal, maka dunia seharusnya mulai bersiap untuk pesta juara di Jepang. Bergabungnya Marquez dengan Ducati musim ini menjadi titik balik karirnya. Setelah 3 musim penuh cedera dan inkonsistensi di Honda, Marquez akhirnya menemukan rumah baru yang sesuai dengan gaya balapnya. Dan hasilnya? Sebuah dominasi mutlak. Ducati dikenal memiliki motor paling stabil dan bertenaga saat ini. Tapi yang membedakan adalah bagaimana Marquez membawa Ducati ke level yang bahkan lebih tinggi, memanfaatkan setiap keunggulan teknis untuk tampil tanpa celah. Ia bukan hanya lebih cepat, tetapi juga jauh lebih cerdas dalam membaca balapan. Perpaduan ini membuatnya unggul sangat jauh dari pesaing lain. Selain Alex, hampir tidak ada pembalap yang mampu menempel Marc secara konsisten. Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan Bastianini terlihat kesulitan mempertahankan ritme melawan sang juara dunia 6 kali. Sirkuit Twin Ring Motegi di Jepang bukan sekadar lintasan biasa bagi Marc Marquez. Disinilah ia 2 kali mengunci gelar juara dunia MotoGP, pada tahun 2014 dan 2016. Motegi seolah menjadi tempat sakral dalam perjalanan karir Marquez. Dengan sejarah itu, serta performanya musim ini, tak heran banyak yang percaya Motegi akan menjadi tempat pengukuhan kembalinya sang raja. Marc sendiri punya rekor kuat di lintasan ini, dan karakter sirkuit yang teknikal cocok dengan gaya balap agresif dan presisi miliknya. Perjalanan Marquez menuju potensi juara dunia 2025 bukanlah cerita biasa. Cedera parah yang ia alami pada 2020, patah tulang humerus sempat mengancam karirnya. Ia melewati masa-masa suram, absen panjang, hingga kehilangan sentuhannya di lintasan. Namun musim ini menunjukkan satu hal, juara sejati tidak pernah benar-benar hilang. Dengan kerja keras, pemulihan total, dan lingkungan yang mendukung, Marquez bukan hanya kembali ke lintasan, tapi kembali ke singgasana. Jika segalanya berjalan sesuai skenario, MotoGP Jepang akan menjadi panggung sempurna untuk menutup musim luar biasa Marc Marquez, bahkan sebelum musim benar-benar berakhir. Dengan hanya butuh memperlebar selisih menjadi 185 poin atas Alex, Marc ini berada di posisi ideal untuk menyegel gelar dunia ke-8. Dari komentar Andrea Dovizioso, rekor impresif di Motegi, hingga performa superior bersama Ducati, semua tanda mengarah ke satu kesimpulan. Gelar juara dunia MotoGP 2025 kemungkinan besar akan resmi menjadi milik Marc Marquez di Jepang. Dan jika itu terjadi,
Bukan hanya sebuah pencapaian besar secara statistik tapi juga pernyataan bahwa Marquez telah kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Siapa yang layak jadi rekan seti Marc Marquez? Fabio Quartararo salah satunya, kata pengamat MotoGP. Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 bersama Ducati telah menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta balap motor dunia. Sang Baby Alien kembali menunjukkan kelasnya sebagai pembalap papan atas dengan penampilan yang konsisten dan mengesankan, baik dalam sesi sprint race maupun balapan utama. Meski sempat dikalahkan adiknya sendiri, Alex Marquez, dalam balapan utama MotoGP Catalunya akhir pekan lalu, posisi Marc di puncak klasemen masih sangat solid. Namun, di balik kejayaan Marc Marquez, situasi berbeda justru menimpa rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu terlihat kesulitan beradaptasi dengan motor baru Ducati EP25. Bagnaia sendiri secara terbuka mengakui bahwa ia belum menemukan feeling yang pas saat menunggangi motornya musim ini. Ketimpangan performa antara dua pembalap utama Ducati ini membuat sejumlah pihak mulai berspekulasi soal masa depan Bagnaia. Salah satunya adalah pengamat MotoGP ternama, Carlo Pernat, yang tak ragu mengungkapkan pandangannya soal siapa yang layak mendampingi Marc Marquez jika Ducati memutuskan untuk merombak komposisi tim. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Pernat menyebut ada 3 nama yang menurutnya sangat potensial untuk menjadi tandem baru Marc Marquez musim depan. Dalam pernyataannya, Carlo Pernat mengungkapkan 3 nama yang muncul dari 3 sisi berbeda. Hati, logika, dan instingnya sebagai pengamat senior di dunia MotoGP. Hati saya mengatakan Enea Bastianini, logika mengatakan Pedro Acosta, tetapi insting saya menyebutkan Fabio Quartararo, kata Pernat. Pernat menjelaskan bahwa Enea Bastianini punya kedekatan emosional dengan Ducati. Ia telah lama menjadi bagian dari proyek pabrikan asal Italia tersebut dan dianggap punya karakter yang bisa melengkapi Marc Marquez. Meski musim 2024 Bastianini tidak terlalu mencolok, potensi dan pengalaman yang dimilikinya tetap membuatnya relevan. Namun secara logis, Pernat melihat Pedro Acosta sebagai kandidat ideal. Pembalap muda Spanyol ini tengah naik daun dan digadang-gadang sebagai bintang masa depan MotoGP. Performanya musim ini sangat impresif meski masih minim pengalaman di kelas utama. Jika Ducati berpikir jangka panjang, Acosta bisa jadi investasi besar sebagai pewaris dominasi Marquez di masa depan. Dan terakhir, yang paling menarik perhatian, adalah pilihan insting Pernat, Fabio Quartararo. Tak bisa dimungkiri, Fabio Quartararo adalah salah satu pembalap dengan bakat paling murni dalam beberapa tahun terakhir. Pernat bahkan menyebut Quartararo sebagai satu-satunya pembalap saat ini yang dari sisi talenta alami, bisa disejajarkan dengan Marc Marquez. Fabio saat ini adalah satu-satunya yang, dalam hal bakat murni, tidak kalah dari Marc. Melihatnya mengendarai motor yang tidak memberinya posisi untuk bersaing adalah dosa olahraga global, ujar Pernat. Pernyataan tersebut mengacu pada kondisi tim Quartararo saat ini, Yamaha, yang tengah mengalami masa sulit. Mesin inline 4 Yamaha tampak mulai tertinggal dari kompetitor yang sudah beralih ke konfigurasi V4, seperti Ducati dan KTM. Baru-baru ini, Yamaha mulai menguji mesin V4 di Barcelona dan dijadwalkan akan melanjutkan pengujian di Misano bersama Augusto Fernandez. Namun, Pernat mengaku pesimis proyek baru Yamaha ini akan langsung bisa kompetitif. Saya khawatir, oleh karena itu, Fabio Quartararo masih harus berjuang, lanjutnya. Meski dikelilingi berbagai tantangan teknis bersama Yamaha, Fabio Quartararo tetap menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Di MotoGP Catalunya pekan lalu, Quartararo tampil mengejutkan dengan finish di posisi kedua pada sesi sprint race, tepat di belakang Marc Marquez. Sayangnya, hasil serupa gagal ia ulangi di balapan utama hari Minggu. Quartararo hanya mampu finish di posisi kelima, namun tetap menunjukkan perlawanan yang solid terhadap dominasi para pembalap Ducati dan KTM. Jika Ducati benar-benar mempertimbangkan untuk mengganti Bagnaia atau merombak struktur tim utama mereka, maka ketiga nama yang disebut Carlo Pernat bisa menjadi opsi realistis. Ketiganya mewakili arah berbeda. Bastianini, pilihan stabil dan berpengalaman dari internal. Acosta, investasi jangka panjang dengan potensi besar. Quartararo, talenta luar biasa yang siap bersaing sekarang juga, jika diberikan motor yang kompetitif. Namun, menduetkan Marc Marquez dan Fabio Quartararo di satu tim akan menjadi skenario yang sangat menarik dan sekaligus penuh tantangan.
2 karakter kuat, 2 pembalap agresif, dan 2 ego besar dalam satu garasi? Itu bisa menjadi duet paling eksplosif di MotoGP sejak era Rossi Lorenzo di Yamaha. Untuk saat ini, semua masih sebatas spekulasi. Ducati belum mengindikasikan secara resmi adanya perubahan formasi untuk musim depan. Namun, performa Marc Marquez yang begitu dominan, kontras dengan kesulitan Bagnaia, akan membuat manajemen Ducati mempertimbangkan banyak hal. Apakah mereka akan tetap mempertahankan kepercayaan pada Bagnaia? Ataukah mereka tergoda untuk menduetkan Marquez dengan talenta muda seperti Acosta, atau bahkan dengan rival sepadan seperti Quartararo? Satu hal yang pasti, jika Fabio Quartararo benar-benar berseragam Ducati musim depan, MotoGP akan memasuki babak baru yang sangat menarik pertarungan antar legenda yang sama-sama ingin jadi nomor 1. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your